Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir pas lagi bengong? Sebenarnya apa sih yang bikin manusia atau sebuah negara melakukan apa yang mereka lakukan sekarang? Kenapa kita milih pasangan tertentu? Dan kenapa struktur dunia kita bisa terbentuk kayak sekarang? Nah, baru-baru ini ada sebuah video kuliah yang menarik banget dari seorang dosen bernama Profesor Jiang di kanal Predictive History. Di kelasnya, Profesor Jiang membedah rahasia perilaku manusia dan masa depan dunia menggunakan satu teori matematika yang seru banget. Namanya game teori alias teori permainan. Di video kali ini, saya bakal merangkum isi kuliah Profesor Jiang dengan bahasa yang super gampang. Mulai dari cara membaca pasar jodoh, fenomena cowok jomblo abadi, sampai ramalan beliau tentang negara-negara maju yang bakal runtuh di masa depan. Yuk, kita bedah. And a war between good and evil. There's a good side to us and there is an evil side to us. There's Satan and there's God. And Di awal kuliahnya, Profesor Jiang menjelaskan kalau selama ini ada banyak teori yang mencoba membaca manusia, mulai dari teori agama, biologi, sampai ekonomi. Tapi menurut beliau, game teori adalah cara terbaik karena sangat objektif. Profesor Jiang bilang, dalam kacamata teori permainan, semua interaksi di dunia ini, mau itu urusan asmara sampai urusan perang antar negara, cuman punya 3 komponen utama. 1. Pemain, players. Bisa jadi saya, kamu, atau sebuah negara. 2. Aturan, rules. Ini adalah batasan kondisi atau hukum yang nggak bisa dilanggar. 3. Insentif, incentives. Nah, ini yang paling penting. Insentif itu adalah hadiahnya. Apa sih keuntungan yang dikejar si pemain sampai mereka mau ikutan main? Kata Profesor Jiang, kalau kita tahu siapa pemainnya, paham aturannya, dan tahu hadiah apa yang mereka kejar, kita bakal bisa meramal masa depan permainan itu sebelum permainannya selesai. if you understand the rules, you understand the incentives, then you understand how the game works, and then therefore you can predict how the game will turn out. Okay, that's the skill that I want to teach you this semester. Biar mahasiswanya nggak pusing, Profesor Jiang ngasih contoh tiruan yang seru banget, yaitu dunia percintaan atau the dating game. Bayangkan ada 5 cowok dan 5 cewek. Profesor Jiang mengurutkan mereka dari nilai 1 sampai 5 berdasarkan daya tariknya. Mulai dari gen, kekayaan, sampai status sosial. Nilai 5 itu yang paling mempesona, nilai 1 yang paling biasa aja. Secara teori matematika ada istilah namanya keseimbangan Nash. Nash equilibrium. Aturan idealnya begini, biar semua orang untung maksimal dan gak ada yang jomblo, semua orang harus sadar diri. Cowok spek 5 nikah sama cewek spek 5, cowok spek 4 sama cewek spek 4, terus berurutan sampai spek bawah ketemu sesamanya. Dunia bakal damai. Tapi kata Profesor Jiang, di dunia nyata nggak ada orang yang mau main sehat kayak gitu. Manusia itu egois. Yang terjadi di lapangan adalah semua cewek dari peringkat bawah sampai atas cuman mau ngejar cowok spek tertinggi, yaitu peringkat 5 atau 4. Akibatnya, cowok-cowok di peringkat bawah, spek 3, 2, 1, langsung tersisih. Mereka frustrasi, menyerah, dan pasrah jadi kaum jomblo abadi yang diistilahkan sebagai incel, involuntary celibates. Di sisi lain, cewek-cewek peringkat bawah banyak yang milih melajang karena nggak dapet cowok spek puncak tadi. Profesor Jiang menyebut strategi jor-joran ego ini sebagai strategi bunuh diri bagi sebuah peradaban. Kenapa bisa begitu? It's suicidal. Why is it suicidal? Because the human race couldn't survive, right? It'd be idiotic to do something like this, where all 5 women are just trying to marry this one guy, and maybe him, okay? But these 3 are eliminated. Nah, Profesor Jiang membongkar alasannya lewat poin nomor 3 tadi.
Insentif atau hadiah yang dikejar manusia modern itu sudah berubah. Dulu, tujuan orang berpasangan adalah aspek biologi. Punya anak demi meneruskan keturunan. Tapi di zaman modern, insentifnya sudah bergeser. Sekarang orang mencari pasangan bukan lagi demi anak, melainkan demi status. Banyak orang nyari pacar atau suami bukan buat membangun keluarga yang hangat, tapi buat dipajang di media sosial seperti Instagram, biar dapat banyak likes, dapat pengakuan, dan bikin orang lain iri. Kata Profesor Jiang, bagi wanita modern yang pintar dan mandiri, melahirkan anak itu adalah pengorbanan besar. Jadi kalau mereka harus berkorban, hadiahnya harus sepadan. Minimal cowoknya harus kaya atau punya status sosial tinggi banget. Kalau nggak dapet, ya mendingan nggak usah punya anak sekalian. Pola pikir kejar status inilah yang memicu petaka demografi dunia. So I can take a picture of her and post it on Instagram so I can get a lot of likes. I want to marry someone so I can walk with her in the mall and all the guys are jealous. I want to marry someone who I can brag about. Okay? It's a game about status, not a game about sex or procreation. You understand? Dampak dari permainan status ini nggak main-main, teman-teman. Profesor Jiang mengingatkan kalau dalam sejarah, tanda paling jelas sebuah peradaban besar seperti Kekaisaran Romawi bakal runtuh adalah ketika wanita-wanita kaya dan berpendidikan di sana menolak untuk punya anak, dan hal itu lagi terjadi sekarang. Beliau menyoroti kasus paling ekstrem, yaitu Korea Selatan. Angka kelahiran di sana drop sampai 0,6 sampai 0,8. Padahal butuh angka 2,1 cuman buat mempertahankan jumlah penduduk agar nggak berkurang. Kenapa Korea Selatan bisa separah itu? Profesor Jiang menjelaskan kalau kompetisi status di sana luar biasa kejam. Orang tua ngerasa kalau punya anak, mereka harus siap jatuh miskin demi bayar kursus mahal agar si anak bisa masuk universitas top dan kerja di perusahaan raksasa seperti Samsung. Karena cuman itu jalan ninja buat dapat status di sana. Karena aturan mainnya sekejam itu, orang-orang milih nggak usah punya anak sekalian. Makanya Profesor Jiang meramal dalam beberapa dekade ke depan, Korea Selatan bakal jadi negara zombie. Isinya cuman orang tua di atas 65 tahun, nggak ada anak muda yang kerja, dan negaranya terancam runtuh total. Which is good, you need that for the economy, but by the time you hit 2040, okay, you got this huge dependency, creating population, okay? You guys see this? Where we are? Lalu, apakah ada negara maju yang selamat? Profesor Jiang menunjukkan satu contoh unik di datanya, yaitu Israel. Mereka negara maju berkecukupan, tapi angka kelahirannya tetap tinggi, di atas 3 anak per wanita. Kok bisa? Profesor Jiang menganalisis kalau di Israel, aturan mainnya beda, karena mereka selalu ngerasa terancam oleh konflik luar. Insentif mereka bukan cuman pamer uang atau gengsi pribadi. Di sana, punya banyak anak adalah simbol patriotisme dan nilai agama demi bertahan hidup sebagai sebuah bangsa. Insentif mereka adalah kelangsungan kelompok. Teman-teman, itulah rangkuman kuliah berharga dari Profesor Jiang. Lewat teori permainan, beliau membuktikan kalau kita bisa membaca masa depan peradaban manusia, mana negara yang bakal bertahan, dan mana negara yang pelan-pelan bakal hilang dari sejarah karena terjebak ego mengejar status. Kalau menurut kalian, gimana dengan kondisi permainan status di Indonesia saat ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa buat like, share video ini, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.
fertility rate, Israel is the only wealthy nation in the world that has an above replacement fertility rate, okay?